mau ditanyakan? Silakan. Itu ya, ada emosi ada di mana nih? Di kepala apa di dada? Kemudian berasa peka gitu ya, belajar peka untuk bisa merasakan emosi itu ada di mana, keinginan itu ada di mana. Kemudian ditaruh ada di depan teman-teman, lalu nanti untuk dipersilahkan keluar setelah diterima dengan penuh, kemudian disapa ya, dirasakan, lalu mereka kita arahkan untuk keluar. Nanti akan mudah teman-teman, dibanding teman-teman dengan hentakan atau dengan penolakan itu justru tidak mau keluar, dia semakin memegang erat gitu. Tapi kalau dengan halus seperti itu nanti dia akan keluar. Nanti dicoba lagi seperti itu. Insya Allah nanti akan mudah gitu ya. Oke ya. Oke. Dengan ya bisa ya. Oke. Ada lagi di atas ada Dari Bunda Bunda. Rini, Bunda. Oke. Ya. Kalau Dari endapan emosi masih menyala, beresinnya itu berapa lama, Bunda? untuk membereskannya ya, waktu itu kalau saya pertama ada tahapannya Bunda. Waktu itu saya 4 tahun karena kan sendirian ya, 4 tahun tapi belum maksimal, 4 tahun kedua gitu sampai 4 tahun ketiga. Tapi kalau sekarang ini saya lihat teman-teman kalau rutin aja ya, Primavera FFLOP kemudian juga sadar nafas itu hanya dengan 6 bulan itu nanti bisa, nanti ditambah 6 bulan lagi gitu Bunda. Kalau yang saya lihat nanti menjadi lebih mudah muncul kesadarannya itu gitu, karena sekarang kan berjamaah, makanya semakin banyak pesertanya kecerdasan spiritualnya antaranya itu ya 6 bulan sampai kemudian 8 bulan. Tapi kalau saya dulu karena sendirian saya merasakannya memang sampai 4 tahun kayak gitu Bunda ya. Nanti Bunda amati aja tapi nggak usah ditunggu-tunggu, saya ajaibnya apa ya, nggak usah ditunggu karena harus bahagia Bunda. Orang menunggu kan nggak bahagia, jadi Bunda dibuat bahagia aja, kayak udah dapet nih LOP saya gitu ya. Alhamdulillah, sudah Bunda, sudah saya jawab ya. Berikutnya dari Bunda Eva Mahyuda. Ya, Apakah itu berlaku kepada orang yang sudah meninggal, Bunda? yang mana ya, yang sudah meninggal? Bunda Eva Mahyuda. Oh iya, Apakah kalau berlaku pada orang yang sudah meninggal? yang mana yang mendoakan itu kali ya Bunda ya. Kalau yang mendoakan lebih baiknya saya sarankan ada di sholat tobat seperti halnya Gurunda Ustadz Nas ya. Gurunda Ustadz Nas kan mengajarkan pada waktu sholat tobat. Nah itu nanti Bunda bisa untuk dijalankan itu ya, di sholat tobat dengan sentoknya seperti itu. Nah pada waktu terapi kayak gini saya sarankan adalah orang-orang yang masih ini apa namanya berinteraksi dengan Bunda gitu secara langsung gitu ya. Oke, sudah saya jawab Bunda. Alhamdulillah. Kalau endapan, oh ini udah ya Bunda Rini ya, endapan emosi masih menyala. Nah untuk mempercepat lagi Bunda Rini, setiap hari dikerjakan ya Bunda. Jadi jangan menunggu kita terapi bersama kayak gini. Nanti di rumah dikerjakan walaupun itu 5 menit dikerjakan Bunda. Itu 5 menit cukup yang terapi sadar nafasnya. Nanti 5 menit lagi yang 476 ya, yang 478 ya, maaf 478 itu bisa 5 menit. Nanti yang 6 lapisnya bisa 5 menit. Jadi 10 menit itu nanti insya Allah sudah cukup. Kalau lebih ini lagi, lebih nyala lagi setiap selesai sholat. Tapi biasanya udah dikejar-kejar rezeki itu nanti kayak balapan aja antara mau berlatih nanti ajarnya udah datang lagi kayak gitu kan. Oh rebutan waktunya gitu Bunda. Nah semakin banyak berlatih nanti semakin cepat mendapatkan keajaiban gitu ya Bunda ini ya. Oke, ada lagi Bunda Eva ini nak, yang untuk yang orang sudah meninggal Bunda untuk letakkan di sholat tobat aja seperti halnya Pak Nas mengajarkan gitu ya. Ya, Oke. dari Bunda Suci. Bagaimana kalau terapi nggak ambil air wudhu itu nggak apa-apa ya, Bunda? Enggak apa-apa, hanya lebih baiknya mengambil air wudhu, memang kan menjaga kesucian. Tapi kalau memang tadi tidak ngambil tidak apa-apa. Yang penting Bunda yakin. Kecuali kalau misalnya baca Al-Quran kayak gitu Bunda ya, nanti Bunda untuk usahakan ambil air wudhu. Oke, ya. Ya, Silakan ada lagi. dari Bunda Lili Purwokerto. Ambil nafas 3, tahan 5. Maksudnya berapa detik? Senyum 227. Maksudnya bagaimana, Bunda? Oke. Tarik nafasnya 4 ya Bunda ya. Oh yang itu yang 3 tadi ya, yang 6 lapis Bunda Vita ya. Ya kalau yang 4 gini, kan dihitung. Itu ditarik dalam. Kemudian ditahan 7. Nah 7 itu jangan ngambil, jangan lepas sambil mendengarkan sugesti saya, dimainkan di kuantumnya.
Lalu setelah itu nanti setelah saya mengatakan lepaskan nafasnya, lepaskan selama 8 ketukan. Ini yang 478 ya, sambil saya jelaskan Bunda Lili. Nah kemudian yang 6 lapis ya, 6 lapis itu kan tarik 3. Tarik nih dari hidung 1, 2, 3. Nah jadi nariknya itu bukan 3, bukan, tapi narik 3 detik, narik jadi 1. Itu tahannya 5, ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya 5 detik Bunda. Nah ambil napasnya 3 detik itu, jadi tarik nafas 3 itu 3 detik, tahannya 5 detik. Kemudian nanti setelah 2 kali ya, di 3, 5, 3, 5, lepasnya 10 detik kayak gitu Bunda. Oh ya mohon maaf ya, yang baru-baru belum dijelaskan Bunda Vita. Gitu ya, lepas 10 detik, lalu maaf 10 detik ya betul. Nah kemudian ditahan 3 detik. Kalau saya mengatakan tahan 3 berarti 3 detik gitu Bunda ya. Tarik lagi 3, tahan 5, tahan 5 detik, tarik lagi 3 detik, tahan lagi 5 detik, lepaskan 10 detik gitu Bunda ya. Kemudian senyum 227. Nah ini nih, ini senyum lepas, coba Bunda Pita. Ini gitu ya Bunda Dia ya, enak kan Bunda Dia. Gitu ya, apalagi senyum berjamaah udah langsung mancar gitu. Nah jadi 227 itu 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 detik. Gitu Bunda. Mananya apa? Untuk menarik hormon kebahagiaan dari titik ubun-ubun, menebar banjir ke seluruh tubuh Bunda. Kalau setiap hari dilatih seperti itu, Bunda wajahnya memancar cahayanya, inner beauty. Nggak mudah marah Bunda, kalau udah senyum gini, udah nggak bisa marah gitu. Udah nggak bisa. Tadi siang ada kejadian Bunda, aku packingannya nggak benar. Saya pandu kan, tarik nafasnya 4 gitu kan. Nah otomatis tahan 7 di sana Bunda. Saya sampaikan sugestinya kan, saya sudah perkirakan tuh di sana 7 ya, 7 sambil tarik 4, tahan 7 kan berarti udah 11 detik kan ya, kurang lebih 11 detik lah, nanti lepas 8 gitu Bunda. Pas yang sugesti itu dipastikan 478 gitu Bunda ya. Kalau yang pas awan tidak gitu, nafas biasa aja karena itu untuk rilisnya. Tapi kalau Bunda mau 478 diatur sendiri boleh gitu Bunda. Tapi yang awalnya saya sarankan untuk 478. Saat rilisnya awan untuk keluar tadi ya, dari yang emosi, kemudian keinginan sama ego, bisa nafas yang panjang lepaskan, tapi enggak usah 478 boleh. Mau pakai 478 juga boleh, tinggal diatur gitu ya. Oke, sudah semua Bunda? Ya, masih dari Bunda Suci. Oh iya. Pas lepas awan atau perisai, nafasnya bagaimana? Pas lepas awan atau perisai? Pas lepas awan, tadi sudah saya jawab, bisa 478 atau bisa biasa Bunda. Tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, boleh seperti itu, atau 478. Kalau sudah terbiasa 478 itu nanti dengan sendirinya 78. Nah maknanya untuk apa? Sebenarnya kesehatan Bunda, sehat jasmani rohani 478 ini ya, alhamdulillah. Ada lagi? Ya, alhamdulillah sudah semua Bunda, pertanyaannya Sudah sudah semua tidak ya. ada lagi ya. Barangkali ada yang masih mau nambah pertanyaan live, mungkin mau buka mikrofonnya, boleh silakan. Ya, ada yang di atas Mungkin masih ada waktu ya supaya teman-teman ini tuntas lega gitu. Ya, Bunda Siti Rohani masih ada enggak? Tadi Bunda siapa? Siti Rohani tadi yang menanyakan merasakan penuh itu bagaimana Bunda gitu. Ya Bun. Mana Bunda Siti? Oh ya, oke. Merasakan penuh. Oke, masih ada ya. Oh, potong dikit ya Bunda. Bunda menikmati sekali, tenang aja, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa ya. Amatikan. Iya, benar, enggak apa-apa Bunda. Iya, enggak apa-apa. Menerima penuh itu, menikmati penuh itu kayak gini Bun. Diterima, dirasakan, kayak dipeluk gitu kan. Terima kasih ya Allah atas kejadian ini. Terima kasih ya Allah. Ngalir kayak gitu Bunda. Ngalir gitu. Jadi udah diterima aja, ndak ada penolakan, tidak ada kemarahan, diterima Bunda seperti itu. Terima kasih ya Allah.
Nah, proses terima kasih ya Allah itu kayak menerima penuh, menikmati kejadian itu. Nah, kemudian apa nih Bunda? Energi itu jadi jinak gitu Bunda. Kalau udah jinak, Bunda arahkan aja, tolong kamu keluar ya. Aku mau kosong gitu. Aku mau lega, aku mau kosong. Kalian keluar ya gitu. Kebanyakannya kan kita nggak tahu kalau udah kayak gitu, udah istighfar untuk berarti biarin aja, dia masih di sana gitu. Harusnya setelah dirasakan penuh, lalu edukasi, kamu kan tahu aku mau kosong, kamu keluar ya, kamu jangan ada di dalam diriku terus gitu. Ngangguk, bayangkan ngangguk kan gitu. Kemudian bersamaan nafas yang Bunda keluarkan, bayangkan dia keluar sambil melambai-lambai gini, dada gitu Bunda. Keluar. Oh iya betul. Nah, Pak, paham ya? Paham ya? Iya Bu. Nah, paham ya? Nanti di kesendirian itu Bunda malah bisa gitu. Di kesendirian praktekkan. Sambil nanti nggak jelas tanya lagi, nggak jelas tanya lagi. Itu saya dulu prosesnya saat kepahitan kayak gitu. Iya Bu, iya. Gitu kan. Nah, yang Iya. terjadi gimana? Saya udah nggak mau minggat lagi, udah di rumah. Saya udah nggak mau pergi lagi kan, dulu kan pengennya pergi gitu kan. Iya. Pengen pergi kemana gitu kan. Setelah kayak gitu kayak gini, terus tak suruh keluar, ya udah akhirnya saya betah di rumah. Iya. Gitu kan, menerima keadaan. Ya sip ya, sambil Ya, praktek. paham, Bu. Nah, paham ya sih. Oke, Ya. alhamdulillah. Pinter nanti praktek ya di rumah ya. Saat Terus, mungkin. Nah, Anu Bun, ya ini gimana? ada apa itu? Alhamdulillah saya Ya. ada apa LOP-nya Ya, terijabah. wah, Alhamdulillah. masya Allah. Apa Bunda itu LOP-nya Bunda? Itu anak saya masuk di Gimana? Unibro, di Unibro Oh, Mama. iya Iya. yang kemarin di Ayaswi ya Bunda ya. Iya. Ya Terima Allah. kasih banyak. Selamat ya atas Bunda. ilmunya. Wah, Masya Amin, Allah, ya, Masya Bun. Allah. Selamat ya, sampaikan salam ya untuk anak Bunda ya. Semoga Ya, nanti Bun. ilmu-ilmunya bisa berguna Bunda untuk dirinya, keluarganya dan masyarakat ya Bunda ya. Kuliah Ya, ada di terima sana kasih. ya Bunda. Jadi orang yang Terima kasih. sukses ya Bunda ya. Amin, Bisa amin. menjunjung Bunda dan kedua orang tuanya, Bunda dan suami. Masih ada suami Bunda? Nggak ada Bun. Oh, enggak ada ya, Nggak menjunjung tinggal, Bunda, ya. Bunda dan keluarga ya Bunda ya. Iya, Nanti iya, Bunda iya. bolak-balik umroh, diumrohkan oleh Amin, anaknya itu yang sudah nanti insya Allah sukses gitu ya. Amin. Selamat Bunda, dan siapa lagi yang ajaib? Selamat ya Bunda ya. Terus berlatih Ya, Bunda, Bun. Ya, Bun. jangan sampai di sini aja karena hajat Bunda masih banyak ya. Oke. Ya, jangan bangga satu keajaiban, jangan, karena masih banyak sekali keajaiban yang perlu kita raih lagi, gitu ya Bunda ya. Sampai LOP yang satunya belum Bun. apa Bunda? Nanti ada lagi LOP yang satunya. Oh iya, apa anaknya lagi? Enggak, ini masalah tanah yang Oh di iya, iya. Lampung. Ya, itu Oh, bisa, Bunda. belum dibayar, ya. Belum Oh iya, dibayar. nanti tarik Bunda. Iya, Nanti di LOP sama di Ayaswi kan dibantu teman-teman. iya. Tanah di Ya, Lampung. Bun. Nah, nanti formatnya di Bunda Dina ya. Oke. Kalau yang mau jual tanah, jual ruko itu bisa dibantu dengan Ayaswi bisa. Ya, seperti Ya, Bun, itu. insya Allah, Kalau Bun. ya disadar nafasnya, Bunda yang penting tenang dulu. Yakin kok nanti akan laku, yakin nanti akan terselesaikan. Yang penting Bunda memang ada ikhtiar luar dalam, bumi dan langitan. Gitu ya Bunda ya. Ya, Bun. Iya. Oke, Masya Allah, ilmu mana rezeki begitu berguna ya Bunda ya. Oke, Bun. Nah, luar biasa, Bunda. Alhamdulillah, iya Alhamdulillah. Bunda terus bahagia ya, bahagia, tetap Amin. tenang, tetap senang gitu ya. Amin, Ada amin. apa-apa ya, Alhamdulillah, bu keren. Apalagi ada ajaib ya, langsung selamatan. Langsung selamatan Ya, kan narik ajaib yang lain, ya kan? Mau beras Ya. 1 kilo, mau ada nasi 2 piring, 3 piring, ya, kayak gitu kan. Bagi tetangganya gitu ya. Ya, Bun. Iya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda, sukses ya Bunda ya. Saya ucapkan selamat Amin. ajaibnya. Oke, Amin. ya ada lagi ya. Silakan Bunda Pita. Ajaib nih Bunda Pita. Ya, waalaikumsalam Bunda ini. Bunda gini, izin bertanya. Ini tadi aku pas Karena ini salahku kok, bukan salah dia gitu. Kayak tadi packing itu saya kayak gini, ih salahku kok kayak gitu kan. Ya Mbak ya, maafin aku Mbak ya. Tapi kita nanti bareng-bareng hati-hati ya gitu. Kita harus teliti bareng ya Mbak ya kayak gitu.
Karena kan untuk bisa saya mengedukasi mereka, saya tidak mengaku salah terus kan ya, gitu kan. Tapi untuk bareng-bareng untuk hati-hati. Gitu Bunda. Akhirnya tidak ada marah-marah, tiap hari tuh udah landai aja, ajaib aja gitu Bunda. Alhamdulillah. Nah, Kemudian pentingnya kayak Ibu, gitu. Ya, iya, kayak posisi duduk nih kebetulan aku kan ini di kamar ya. mm-mm. Kalau kemarin kan di ruang tengah, di kursi kadang di bawah. Ini lebih ininya lagi posisinya sila gitu, apa gimana gitu? Iya, sila, duduknya sila gini, dengan tegak, punggungnya itu tegak gitu Bunda. Nah, misalnya kepalanya kok agak gini ya enggak apa-apa, tegak kayak gini ya boleh. Jangan bongkok gini, jangan tegak gitu. Karena apa, penampungan oksigen itu lebar, banyak gitu kan. Saya tadi juga agak kayak gini kan. Nah, tarik nafas. Ini membantu sekali Bunda. Yang mungkin kena flek paru-paru itu menyembuh Bunda. Yang mungkin punya radang itu tiba-tiba menyembuh Bunda. Ini menyembuhkan banyak penyakit. Terbuktinya saya, alhamdulillah biasanya radang ya, mudah-mudahan terjaga terus ya, sehat ya. Alhamdulillah enggak gitu. Makan gorengan enggak apa-apa, tapi saya memang enggak makan es, enggak minum es. Pokoknya anget kalau enggak normal gitu. Sepanas apapun ya diterima gitu kan. Setelah itu bersama hembusan nafas, kan udah disapa nih, kemudian tolong ya kamu pergi, kamu kan tamu, kemudian bersama hembusan nafas dia mengangkat saat pergi gitu. Ini secara kilasnya ya, di saat di rumah kalau tiba-tiba muncul gitu Bu. Ini yang contoh yang malas ya. Yang malas kayak gitu. Malas apa nih, misalnya ya mau ngerjakan apa, menunda-nunda, kemudian mau sholat misalnya, kemudian mau ngerjakan apa lagi tugas, nanti aja aku masih posisi enak. Nah, mulai kayak gitu. Mulai untuk diterapi secara cepatnya kayak gitu. Saya kan bukan yang malas itu gitu. Nah, malas itu ada, tapi di sini gitu. Jangan melekat di dalam diri kita. Gitu ya. Untuk yang misalnya maaf ya, yang nafsu makan itu sebenarnya juga bisa. Yang nafsu makan ya, dicoba ya. Misalnya yang seneng makan gitu ya. Misalnya aku memang pengen langsing, nah dicoba. Dicoba. Aku kan bukan yang hobi makan itu gitu kan. Aku itu kan hanya energi aja, nafsu kan sebenarnya kan. Taruh di sini, kemudian nanti untuk dipersilakan keluar. Kalau terapinya itu terus menerus, nanti memang enggak segencar itu makannya gitu, tiba-tiba tuh bisa ngerem gitu. Keren kan? Ini bisa untuk untuk langsing juga gitu ya. Apalagi misalnya pusing, apalagi mudah gitu. Pusing itu kan energi dari luar yang menekan gitu kan. Ambil nafas aja, rileks gitu kan, mulai longgar. Lalu letakkan beban itu di mana, kepala apa dada. Jangan ada di sini ya, kamu ada di depan sini. Nah, kemudian ditaruh ada di depan teman-teman. Disadari penuh, diterima, kemudian dihormati, lalu disapa, ucapin terima kasih, lalu suruh keluar. Aman ya, enak ya. Kalau nih tentang cicilan sama kayak gitu. Misalnya tentang cicilan ya Bunda Suci ya. Kayak gitu Bunda, aku harus menikmati peristiwa ini gitu. Aku rasakan penuh. Itu yang namanya nanti kapok, yang namanya hutang itu bener-bener ada Bunda Suci. Akhirnya punya cara ya untuk bagaimana mengatasi keadaan tidak dengan berhutang Bunda. Bener ada cara Bunda. Tiba-tiba tuh otaknya memunculkan gitu ya. Ada sinyal-sinyal yang kamu harus gini toh, kamu harus ngerjakan ini, kamu begini, kamu begitu gitu Bunda Suci. Kalau yang energi itunya ya pusatnya gitu ya, yang menyebabkan maaf banyak ada cicilan, utang lagi itu udah diajak bicara Bun. Bisa itu, makanya munculkan angkanya, terima penuh gitu ya. Nah setelah itu ucapin terima kasih. Loh kalau misalnya ndak ada angka itu, ndak ada bantuan dari Allah melalui utang itu pun kan Bunda malah ndak terselesaikan persoalannya saat itu. Udah ucapin terima kasih, ya kan ucapin terima kasih. Lalu kemudian kamu kan tamu, kamu bukan aku, kamu keluar ya kayak gitu. Nah nanti lama-lama itu seperti yang ada di pandangan kuantum kan, utangnya itu akan keluar bersamaan di alam nyata, itu lunas, nggak ada tuh cicilan lagi, yang ada aset makin banyak Bunda, sesuai LOP. Keren kan? Sip, ada lagi pertanyaan. Ini jurus baru ya. Jurus
tinggal praktek ya Bunda ini ya. Bunda ini tinggal praktek, tapi latihannya terus rutin RFF LOP sadar nafas karena itu perlu untuk dilatih. Jangan hanya sekali dua kali. Maaf Bunda, malam Ya. ini keren banget. Wow, keren banget. Saya di Ya. rumah hanya berdua dengan si kecil ya. Ya. Jadi kebetulan belum tidur ini, tapi tidak begitu mengganggu. Oh ya, alhamdulillah. Tuh. Ini Aisyah, Iya. saya cuma duduk. Ini Masya Allah. Iya. Di kamar saya pikir dia di luar, ternyata dia bolak-balik. Tapi Tapi kan tadi iya, pas terakhir alhamdulillah dia di luar, jadi saya iya. bisa Bisa, iya. Nanti lama-lama si Ade itu maaf Bunda ya lulut sama Bunda. Lulut itu manut itu diarahkan apa aja tuh manut. Oh iya, manggilnya Eyang atau Oma? ibu. Oh ibu. Oh ibu ya itu cucu tapi manggilnya ibu. Gini Bun, dari kecil sama saya, tapi dia tahu neneknya, tapi manggilnya Ambu. Ambu tuh Eyang kalau bahasa Oh Jawa. iya. Nanti kan, oh ya Ambu masih mau belajar, aku di samping aja ya. Itu bisa-bisa nanti dia ya yang akan mengangkat derajat Bunda, mendoakan Tapi dia Bunda. Bunda jangan deh, nggak boleh. Iya. Nanti malah lulut Bunda, manut sama Bunda. Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sih udah bisa diarahkan ya. Tapi ini kan lebih nyaman ya Bunda ini ya, rasanya lebih nyaman ya, lebih nyaman. Materi malam ini terima kasih ya Allah Mas. Oh ya, alhamdulillah, ya. Nanti di-share ulang Bunda, di-share ulang. Nanti Bunda amati lagi karena untuk bisa menancap ya ke bawah sadar ya Bunda ya. Jadi diamati lagi materinya, perlu diulang-ulang juga gitu. Biar nanti prakteknya tuh sempurna gitu ya, lebih baik lagi, makin baik lagi gitu Bunda. Karena kan garis keakuan kita itu kadang itu seringnya mau muncul Bunda. Nah, hikmah yang sudah masuk nanti akhirnya dia akan menurun gitu kan. Yang muncul itu tadi garisnya meninggi lagi. Kalau enggak diulang lagi. Ini berlatih fokus Bun. Kayak gitu caranya. Nah, coba merem Bunda, bisa enggak? Sambil senyum. Malah dipegangin dahinya. Sama temannya siapa nih, kenalan temannya? Bunda siapa? Bunda Erna, Bunda. Oh, Bunda sama Erna. Bunda. Oh iya. Assalamualaikum Bunda Erna, berlatih bersama ya, keren. Di sini Bun, mana Bunda Nurmala? Nah, sini ya, bisa ya? Oke, merem kan di sini. Latihan meleknya, Bunda punya lilin? Punya lilin enggak? Enggak. Beli, besok beli. Nah, ini lilin kan? Oke. Iya. Nah, lilinnya nyala nih, ya. Lilinnya nyala, gitu ya. Nah, Bunda lihat kayak gini. Ini latihan fokus, Bun. Jarak jauh aja, nggak usah deket gini, nggak usah. Jarak jauh. Ini lilinnya di meja, di depan. Nah, dilihatin terus. Tahan berapa menit saya. Fokus ke sini, gitu Bunda. Terus ke sini. Mau ngajak ngomong sebentar ya, saya masih fokus ke lilin ini. Gitu Bunda. Latihannya gitu Bunda. Sehari misalnya pagi pengen cepet nih, pagi 5 menit aja. Pentelengin nih lilinnya. Bukan untuk ngepet ya Bunda, bukan ya. Jaga lilin. Mau latihan fokus Pak, gitu kan. Misalnya suaminya nanti negor, itu kok jaga lilin ngapain? Gitu kan. Mau latihan fokus ayah, gitu kan. Nah, liatin, gitu kan. Nggak usah melotot banget, tenang aja dengan kayak gini. Oh, Itu gitu mata kan. saya. Kayak gitu Bun ya. Ini pakai lilin Bun kalau yang pas meleknya. Sip ya. Oke paham? Ya. Terus? Nah, Kalau yang tetap kita coba untuk fokus, ya. tapi pikiran kita masih gimana? Iya. Masih kiri kanan. Ya, liar namanya ya. Masih liar ya. Memang Iya. gini Bu, namanya fokus itu ya. Kan fokus ini kan istilahnya sumber dari titik dari keberhasilan gitu ya. Jadi fokus itu pintu keberhasilan itu udah dekat. Nah, selama ini Bunda kan istilahnya kan belum berlatih, bener enggak? Coba masuk ke sadar nafas, masuk ke privat RFF LOP masih berapa pekan? Coba saya tanya dulu. Pekan kedua. Oh, pekan kedua, ya lumrah Bunda. Lumrah manusiawi kalau belum fokus ya.
Oke. Bunda udah gabung di Privat RFF LOP belum? Yang mana? RRLP belum, Bu. Belum gabung. Nah, itu latihan fokus. Membaca Al-Qur'annya diamati. Nah, gitu kan? Sambil mendengarkan, sambil menirukan. Kalau sempat lihat artinya di bawahnya. Kalau ada tulisan artinya kan, rasakan. Nah, itu kan fokus, Bunda. Gitu, Bun. Karena kalau yang tinggal mengikuti kan panjang pendeknya itu bisa dari pendengaran, bisa nanti melihat artinya di bawahnya, meleleh air mata, Bunda. Kalau enggak melihat artinya di bawah, enggak apa-apa, dibaca aja terus di situ. Itu latihan fokus. Tuh, ya. Kemudian lagi nih, misalnya di tembok tuh ada lingkaran, ya dibuat, tengahnya dikasih titik hitam, terus jarak jauh dilihatin. Untuk apa? Menyatukan pikiran ke titik itu. Nah, itu berlatih fokus. Selama ini, ya maaf ya Bun, ke sana ngomong, ke sini ngomong, ke situ ngomong, gitu kan? Wah, udah. Kabar dari mana-mana membuat sini, maaf ya Bun, berantakan. Gitu kan? Ini yang terjadi di Bunda sehari-hari sebelum Bunda masuk kelas Arta. Bener enggak? Ya kan? Nah, gitu kan? Jangan ke sana ngomong, ke sini ngomong, ke situ, ke sana. Masya Allah, gitu kan? Jadi di sini kayak angin ribut gitu, gitu kan? Sampai sholat aja Allah Akbar gitu kan? Oh, udah Allah Akbar, tapi ingatnya apa? Ingatnya ke sana, ingatnya ke situ gitu kan? Nah, ini kurang fokus. Sekarang latihan fokus, gitu Bunda ya. Akhirnya saat Allah Akbar, misalnya nih bacaannya kok tidak tahu artinya, yang penting terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terus seperti itu kan. Lah ini kan fokus, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah terima kasih terus, udah ajaib setiap hari tuh diberi keajaiban sama Allah. Nah, terima kasih, alhamdulillah, gitu Bunda ya. Cuma biasanya waktu kita fokus, terima kasih terus gitu. Boleh Ya, Bunda? Iya, kan Bunda kayak berbicara sama Allah. La in sakartum la azidannakum. Siapa yang pandai berterima kasih, maka Allah datangkan rezeki dari mana-mana arahnya. Bersyukur kan terima kasih Bunda. Nah, gitu kan, terbuka rezeki dari pintu banyak sekali berdatangan ke Bunda. Tapi kalau kufur, maka nanti azab Allah itu sangat pedih. Seperti itu Bunda ya. Kufur itu bagaimana? Marah-marah, menyalahkan orang lain, itu kan, uring-uringan, kemudian tidak mau terima kasih, gitu kan ya, mengungkit-ungkit pemberian. Nah, itu kan berarti kufur ya. Peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, tidak mau diterima, nah itu nanti kufur. Karena sebenarnya kenikmatan Allah itu banyak sekali untuk kita. Jadi ya saat ada kok tidak nikmat, ya udah sebagai satu kesatuan, terima kasih ya Allah, ini kemarin aku udah ajaib kok, ini diberi tidak ajaib, ya sama-sama saya terima ya Allah. Seperti itu Bun. Nah, itu orang bersyukur ya. Alhamdulillah. Ya, monggo. Satu lagi, untuk kita cepat bisa terbayar amanah-amanah, gimana caranya yang seperti apa, tarik nafas ya? Tadi ya untuk cepat lunas amanah, sebenarnya amanah itu adalah lapisan perisai yang sudah berlapis-lapis Bunda. Contohnya seperti ini kisahnya ya. Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan satu kesalahan ya, satu kesalahan saja, akhirnya terusir menuju ke dunia ya. Harus proses saat mau makan gitu kan. Pertamanya pengen makan tuh, kemudian mengatakan gini, aku pengen makan ya Allah gitu kan. Tiba-tiba ting gitu kan, pengen ada makanan, nggak ada tuh. Akhirnya Jibril gini, nggak bisa, kamu kan sekarang di dunia, kamu proses kayak gitu kan, kamu kan kena sanksi atas kesalahan kamu gitu kan. Udah panjat tuh pohon gitu kan. Akhirnya Nabi Adam manjat pohon, setelah itu petik, nah baru kupas dan makan. Itu satu kesalahan ya. Tapi ternyata Nabi Adam dan keturunannya bukannya tobat, melakukan kesalahan lagi. Kesalahan apa nih? Yang pertama ada dosa besar ya, ada pembunuhan kan, Qabil dan Habil ya. Akhirnya diberi sanksi lagi gitu kan. Nggak bisa langsung manjat, nggak bisa, kamu harus nanam gitu kan. Harus nanam, baru nanti ada buahnya, panjat tuh, petik, kupas, baru makan. Prosesnya makin lama kan.
ya. Nah, kemudian bukannya tobat, tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau hutang itu kan berarti Bunda LOP-nya apa? Uang datang, bener enggak? Manggil uang, gitu kan? Didatangkan uang nanti untuk bayar amanah, gitu Bunda. Itu prosesnya harus berlapis-lapis juga untuk membuka tadi dari dosa yang sudah berlapis-lapis. Nanti di rumah Bunda kerjakan garputalanya. Bunda udah tahu garputala belum? Udah paham belum? Sudah. Sudah. Nah, ayat positifnya itu diketarkan untuk apa? Untuk menembus perisai itu Bunda. Jadi banyak jurus yang harus dikerjakan saat mempunyai ada lapisan perisai yang bernama amanah. Banyak Bunda, mendoakan yang orang telah memberikan amanah, mendoakan banknya, mendoakan direkturnya, gitu Bunda. Ya, kemudian juga memuliakan mereka, jangan menganggap itu adalah hutang, tapi adalah itu kepercayaan yang harus saya kembalikan kebaikannya. Kan mereka semua baik, gitu Bunda. Jadi Bunda jangan menganggap, wah mereka semua membuat aku beban nih, kayak gitu. Kalau Bunda mengatakannya di bawah sadar adalah beban, maka semakin tidak mudah karena Bunda terbebani dan berat. Tetapi ini adalah amanah yang harus saya kembalikan kebaikannya. Kan mereka baik. Nah, kalau Bunda di dalam benaknya itu mereka baik, mereka telah menolong saya. Ya Allah, walaupun jalannya seperti itu ya, abaikan realita nyata. Karena Bunda ingin mendapatkan rezeki atau mungkin punya cincin, punya emas, bisa dikurangi untuk bisa mengurangi beban tadi. Dan Bunda di benaknya itu ada rasa tobat hutang. Udah enggak mau pengen hutang lagi, itu enggak mau. Udah yang penting sederhana dulu aja. Saya nanti ikhtiar, saya usaha, saya akan menggerakkan badan saya akan menggerakkan pikiran saya untuk menarik rezekinya Allah. Ini banyak sekali. Bunda lihat enggak? Ini uang banyak nih. Lihat enggak, Bu? Lihat enggak, Bu? Ini uang banyak. Di mana nih uangnya? Banyak banget uangnya. Tinggal Bunda punya cara enggak narik gitu ya. Nah, Bunda udah masuk ke grup cuan belum? Udah masuk belum ke grup cuan harta? Ya, Bunda Normala masuk ya ke grup cuan ya. Nanti ngubungin Bunda Pita. Halo Bunda Normala. Ya Bunda Pita, beliau sudah puas. Alhamdulillah sudah menghilang dari peredaran. Bunda Normala, maafin aku ya. Soalnya diri Anda yang meninggalkan aku. Terima kasih ya Bunda, pertanyaannya sudah saya jawab semua. Ya, Silakan, Bunda alhamdulillah Pita. sudah semuanya. Ya, teman-teman semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 22.53 ya. Jadi Iya. untuk sesi pertanyaan kita cukupkan Cukupkan sampai aja, di sini Bunda. dulu ya. Iya. Nanti apabila teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kita bukanya di ruang grup WhatsApp saja Iya, gitu ya. oke. Barangkali belum terpuaskan, masih ingin tanya lagi gitu. Silahkan nanti di ruang grup WhatsApp saja gitu ya. Dan terima kasih Bunda Susan Iya, serta sama-sama. teman-teman semuanya yang sudah membersamai dari awal sampai akhir ya. Sangat istiqomah sekali 3 jam berturut-turut ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa kita konsistenkan, istiqomah untuk praktek, dan benar-benar nanti apa yang kita harapkan keajaibannya itu benar-benar terwujud ya. Jadi kalau teman-teman sudah terapi kemudian besok LOP ya, jangan sampai melekat lagi gitu. Jangan sampai istilahnya ada energi yang kurang bagus. Kemudian apabila teman-teman bertemu dengan hal atau persoalan yang tidak baik setelah proses terapi ini, berarti teman-teman sudah tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Intinya tetap tenang, tetap sabar, kemudian lakukan terapi mandiri sebelum kita lakukan terapi berjamaah, dan selalu ingat untuk berbagi ya informasi apa saja. Misalnya teman-teman merasakan kok di terapi sadar nafas enak gitu ya, hatinya semakin pulang bahagia. Nah, infokan kepada teman-temannya yang barangkali suka mengeluh atau chat gitu ya. Nah, silahkan kasih tahu ya tetangganya atau saudara-saudaranya untuk mengikuti kelas terapi. Nah, dengan sedikit berbagi informasi demikian pun teman-teman sudah melakukan berbagi kebaikan gitu ya, berbagi hal yang bermanfaat buat orang lain, dan teman-teman bisa mendapatkan 2 pahala gitu ya. Pahalanya belajar untuk diri sendiri, dan pahala belajarnya orang lain itu bisa kita dapatkan manakala teman-teman mau mengajak orang lain untuk belajar pula ya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan semangat dan konsistensinya
terus ditegakkan gitu ya selama sepekan, kemudian kita ketemu lagi, terapi lagi, terus kemudian ada persoalan lagi yang nggak mudah lagi ya. Insya Allah kalau kita mau konsisten, spiritual matter pun tetap akan terjaga, selalu menjadi positif ya, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita closing dan kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelisnya. Silahkan Bunda Susan. Ya, terima kasih kebersamaannya Bunda Pita dan juga teman-teman seluruhnya yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dari saya, mungkin juga kesalahan dan mungkin cara saya dalam berbicara. Kenapa Bunda sering ketawa? Lah kan harus bahagia, gitu kan? Kita harus bahagia ya, karena apa sih, dunia ini adalah isinya kan senda guru semata, yang kemudian kita harus bisa fokusi seperti tadi ya di Bunda siapa Normala yang Bunda sampaikan, yang Bunda Normala inginkan itu adalah pada saat ibadah kita gitu kan. Nah, di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi kita harus buat happy aja, buat fun gitu ya. Misalnya ada yang Bunda kok kayak gini kayak gitu, ya udah kita ringan aja, nanti meringan kok dengan sendirinya, jadi tidak kita buat berat gitu ya Bunda ya, dibuat ringan seluruhnya, bismillah. Jadi akhirnya nanti dia akan mudah mengalir dan kemudian meninggalkan kita dengan ringan, dan datanglah keajaiban dengan mudah. Dan pertahankan itu polanya apabila sudah terbentuk gitu ya teman-teman, untuk bisa ini nih diamati gitu. Oh ya, saya berarti ada persoalan seperti itu, petanya ini nih. Berarti besok saya untuk bisa seperti ini kembali, atau mungkin saya tambah dengan jurus apa lagi. Makanya kita untuk perlu berlatih dan juga berlatih. Besok ya kita jumpa ada di privat RFF LOP, yang belum mendaftar ada di sana. Yuk kita ada di privat RFF LOP karena ada riadonya yang keren luar biasa, yaitu membaca Al-Waqiah berjamaah sebagai tabungan kebaikan kita ya di mata Allah secara vertikal ya. Kita kan harus habluminallah nih teman-teman ya, untuk tabungan kebaikan kita, tabungan yang ada di semesta raya ini yang Allah Maha Tahu yang mencatatnya gitu kan. Karena faktor dari LOP mudah terwujud nyata itu adalah kita harus ada plus ya, energi baik, yaitu tabungan semesta kita yang habluminallah dan juga habluminanas dengan kebaikan atau sedekah-sedekah kita. Itu ya, seperti tadi Bunda Pita sampaikan, share teman-teman, sampaikan. Yang masih sering uring-uringan, yang masih sedih, banyak kok teman-teman. Bisa jadi di luaran sana banyak orang-orang yang seperti saya dulu, mencari di mana ya saya pencerahan, kok kayak rasanya ndak mudah banget sih hidup gitu kan. Nah, bisa jadi ada banyak di sekitaran teman-teman. Yuk sampaikan di mana rezeki ini ada solusi yang paling mudah, paling keren, dan insya Allah sangat yang menghujam jiwa.